Selamat siang, saya Charles Fernando di sini akan menjelaskan materi mengenai aspek keperilakuan pada pengakumulasian dan pengendalian biaya. Baik, masuk ke materi pertama. Sistem biaya tradisional melawan sistem biaya standar. Yang pertama, tujuan dan penggunaan sistem biaya akuntansi biaya. Akuntansi biaya mengidentifikasikan, menguantifikasi, mengakumulasikan, dan melaporkan berbagai elemen biaya yang berkaitan dengan produksi barang atau penyerahan jasa. Akuntansi biaya memiliki dua tujuan. Dua, sistem biaya tradisional atau historis. Istilah tradisional atau historis mengacu pada sistem biaya yang membatasi input pada biaya historis dan mengusahakan penyerapan penuh atas biaya tetap dan variabel oleh unit produksi atau jasa. Ketiga, sistem biaya standar. Yang pertama, ruang lingkup. Sistem biaya standar mencerminkan pencampuran yang potensial efektif dari akuntansi dengan konsep pengendalian dari teori organisasi modern. Yang kedua, kompatibilitas dengan konsep teori organisasi modern. Dalam sistem biaya standar, mengembangkan kerangka kerja untuk sistem biaya standar yang sesuai dengan konsep teori organisasi modern. Yang keempat, perhitungan biaya langsung atau variabel. Yang pertama, filosofi yang mendasari. Semua metode akuntansi yang biaya standar sesuai dengan konsep biaya tersebut, membebankan unit produk atau jasa dengan biaya penuh. Yang kedua, dorongan keperilakuan. Konsep, prinsip, dan praktik akuntansi mempengaruhi pengakuan kinerja manajerial dan konsekuensinya keputusan manajemen. Yang ketiga, pengendalian biaya. Membagi biaya ke dalam komponen variabel dan tetap memberikan dasar yang lebih baik untuk pengendalian biaya. Pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan bauran produk, penentuan harga produk baru, penetrasi pasar, penghapusan produk, pesanan khusus, kampanye iklan dan promosi, dan yang terakhir, keputusan mengurangi biaya. Aspek keperilakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih, yaitu penetapan standar. Elemen yang paling berpengaruh dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan sistem biaya adalah standar yang digunakan sebagai kriteria kinerja. Standar yang memiliki fungsi ganda, yaitu berfungsi sebagai tujuan untuk memotivasi pengendalian biaya dan alat evaluasi kerja. Yang kedua, partisipasi dalam penetapan standar. Michael Foran dan Don De Coster meringkas logika untuk mendasari seluruh argumen yang mendukung partisipasi menjadi jika seorang pekerja berpartisipasi dalam menetapkan standar kinerja sendiri, maka ia akan membuat komitmen yang tegas terhadap standar tersebut dan oleh karena itu akan bekerja keras untuk mencapainya. Pertama, alokasi biaya tidak langsung berfungsi situasi tertentu sebagai mekanisme untuk memotivasi dan mengendalikan manajer. Kedua, penyerapan overhead. Praktik umum untuk membebankan overhead manufaktur tetap dan variabel ke produk pada tarif estimasi yang didasarkan pada tingkat kapasitas yang telah ditentukan sebelumnya. Standar ketentuan standar yang longgar. Standar yang ketat adalah tantangan yang berguna. Penghargaan instrik hanya bagi mandor atau manajer yang termotivasi oleh kebutuhan akan prestasi yang luar biasa. Sedangkan standar yang longgar tidak memberikan manfaat motivasi apapun karena standar tersebut begitu mudah dicapai sehingga mandor dan manajer akan mengabaikan standar tersebut karena dianggap tidak berarti. Analisis varians. Unsur dari pengendalian biaya adalah perbandingan secara periodik antara biaya aktual dengan sasaran biaya yang sudah ditentukan sebelumnya akan menghasilkan sejumlah varians. Varian tersebut dapat merupakan hasil dari berbagai penyebab. Beberapa di antaranya dapat dijelaskan dan dikendalikan, sementara yang lain tidak dapat dijelaskan maupun dikendalikan. Keputusan investigasi varians. Keputusan manajemen semata-mata bergantung pada penilaiannya atas signifikansi diskrepansi yang diamati. Varians ini memiliki signifikansi pengendalian hanya jika varian tersebut berasal dari penyebab yang dapat ditentukan atau dengan kata lain tidak bersifat acak dan rentan terhadap tindakan perbaikan. Aspek keperilakuan. Batas pengendalian. Kisaran hasil kinerja yang dianggap dapat diterima oleh manajer adalah batasan pengendalian. Hasil umpan balik. Informasi umpan balik mengenai kinerja manusia akan menimbulkan perasaan keberhasilan atau kegagalan dalam diri individu yang dikendalikan. Struktur penghargaan. Orang atau kelompok akan memodifikasi perilaku mereka yang tidak diinginkan dan mengulangi perilaku yang diinginkan ketika mereka memandang bahwa perubahan atau pengulangan perilaku tersebut
disertai dengan penghargaan intrinsik maupun ekstrinsik. Keketatan pemaksaan. Pemaksaan yang ketat atas kebijakan pengendalian akan menimbulkan ketekanan dalam diri individu yang dikendalikan. Demikian presentasi saya. Terima kasih.